Ya, jadi kalau di tempat yang telah melaksanakan 5R, misalnya hotel bintang 5 ataupun di bioskop Tiban dan sebagainya, kita masih bisa nyaman makan pisang goreng ya di toilet itu ya, karena saking bersihnya. Nah, setelah itu dirawat, bukan hari ini bersih besok kotor lagi gitu ya. Kemudian rajin itu ditingkatkan kemampuannya. Tadinya hanya satu lokasi kecil, nanti ditambah lagi misalnya. Dan caranya, teknologinya mungkin kalau ada yang meningkat kita tingkatkan lagi. Nah, inilah sebagai fondasi untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Ini disebut dengan cara Jepang itu adalah Kaizen. Kaizen adalah gradual continuous improvement, perbaikan berkelanjutan tahap demi tahap, atau bahasa Jawanya alon-alon asal pelakon ya, improvement. Nah, dengan cara Kaizen itu melakukan perbaikan memang tidak sekaligus, tapi ada tahapannya. Pertama itu keadaan apa adanya. Misalnya dalam 5R tadi ya. Dalam 5R, pertama keadaan di tempat umum kan kotor, bau, jorok ya. Banyak kecoa, banyak sarang laba-laba dan sebagainya ya. Oke, itu keadaan nyata apa adanya. Baru tahap kedua mulailah dibersihkan. Mungkin tempat kerja dulu ya, dirapikan ya, di 5R kan ya, tempat yang sehari-hari. Kalau di rumah berarti mungkin ruang tidur ya, itu sehari-hari bangun tidur membersihkan tempat tidurku ya, dan sebagainya ya. Nah, setelah itu baru tempat lalu lintas ya, jalan ya. Setelah itu mungkin tempat penyimpanan dan sebagainya, sehingga yang kelima ini adalah seluruh daerah itu sudah 5R, sudah mencapai yang tadi itu ya. Seperti di kelas hotel bintang 5 tadi ya, toiletnya saking bersihnya ya. Nah, inilah membentuk budaya positif atau produktif ya. Budaya positif atau produktif ya. Ini yang perlu dikembangkan. Nah, karena apa? Karena setelah mencapai ini, barulah kita bisa punya impian inovasi. Inovasi itu pada dasarnya kalau di sini adalah leapfrog atau lompatan katak. Ya. Artinya kalau kita hanya Kaizen saja, ibarat penyu yang jalannya dihal-dihal lambat. Tapi kalau leapfrog kita seperti kijang ya, bisa lompat lari kencang ya. Nah, jadi kalau kita sebagai negara berkembang, oke, ini fondasi dasar perlu dibentuk. Tapi kita tidak bisa hanya berhenti di sini, karena ini hanya alon-alon asal pelakon ya, hanya perbaikan seperti penyu tadi ya, jalannya pelan. Tapi kita harus segera lompat ke inovasi. Nah, inilah kita bisa mengejar ketinggalan dengan negara lain, negara maju. Nah, apa konsepnya? Ya, ada yang disebut just in time ya. Artinya apa? Semua harus serba tepat waktu ya. Sehingga kalau tepat waktu diproduksi itu udah nggak perlu lagi gudang, karena
begitu produksi perlu, barang yang dibutuhkan datang dari supplier, pemasok, langsung dipasang, dirakit di pabrik, kalau kendaraan ya di kendaraan. Nah itu just in time ya, tepat waktu, sehingga muncul keadaan zero stock ya. Kemudian TPM ya, total productive maintenance ya, productive maintenance. Ini maksudnya adalah yang menghasilkan produk itu apa ya, kalau mesin ya, kalau travel ya mobil ya yang bergerak gitu ya. Jadi pabrik itu mesinnya nggak boleh rusak, nggak boleh, kalau catering itu kompor ya, nggak boleh berhenti rusak. Nah itu perlu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan secara produktif itu artinya mengurangi kesalahan ya. Jadi tidak ada kerusakan mesin ya. Jadi zero breakdown. Kalau mesin ya zero breakdown mesin ya, tidak ada kerusakan ya. Kemudian TPM ya, total produk TQM ya, total quality management ya, management. Maksudnya adalah secara total pengelolaan kualitas. Jadi dengan TQM tadi maka akan terjadi apa? Zero defect, tidak ada cacat